Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radana Ajeng Ayu Fauzia Rahma dari Universitas Teknologi Digital, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari mata kuliah Pendidikan Agama. Materi yang pertama yaitu ada Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil yaitu ketaatan dalam menjalankan amalnya sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Definisi manusia itu sendiri bisa dipahami secara bahasa bahwa manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta mens atau Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta atau gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau genus, atau seorang individu. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Asal penciptaan manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena setelah proses penciptaannya fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Yang kedua ada ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Namun, bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Segumpal daging itu adalah hati manusia. Dalam hal ini, konteks pembahasan hati bukanlah hati secara fisik, walaupun Hepar juga sangat menentukan kesehatan tubuh. Materi yang kedua ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Manusia harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupannya sebagai seorang manusia. Hal ini penting agar manusia itu dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain, dan juga makhluk-makhluk hidup lainnya. Hakikat-hakikat manusia yang harus dipahami antara lain, yang pertama adalah sebagai makhluk, yang kedua adalah sebagai yang dimuliakan, yang ketiga adalah sebagai mukallaf, yang keempat hakikat manusia adalah bebas memilih, dan yang terakhir hakikat manusia adalah mendapat balasan. Manusia yang sebagai makhluk yang bebas memilih pastilah memiliki konsekuensi terhadap apa yang ia pilih. Orang beriman dan mematuhi semua perintah dan larangan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Sebaliknya, orang kafir dan menolak mengikuti syariat Islam, maka Allah akan membalasnya dengan neraka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki dua arti antara lain. Yang pertama, intisari atau dasar. Contoh katanya, dia yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hatiku. Yang kedua, kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Contoh kata pada hakikatnya mereka orang baik-baik. Materi yang ketiga ada Thoqatul Insan atau potensi manusia. Dengan memahami Ma'rifatul Insan, tentunya ada bagian yang tidak terpisahkan tentang potensi manusia yang sangat besar yang diberikan dari Sang Maha Esa. Tentunya potensi yang diberikan itu sangat berperan bagi manusia dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di muka bumi ini. Potensi yang diberikan itu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal. Karena sejatinya, potensi yang sudah diberikan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Apakah seseorang itu amanah dalam menjalankan tugasnya ataukah khianat.
Tentunya kita sebagai makhluk Allah diciptakan dengan potensi yang luar biasa dan menjadikannya pemimpin di bumi. Bahkan tidak mungkin ada makhluk yang lebih besar seperti gunung, yang luas seperti lautan, tetapi mereka pun tidak mampu menjadi seorang khalifah di bumi. Allah menciptakan, memberikan segala potensi kepada manusia hanya untuk menjadikan manusia taat, tunduk, patuh, dan mengabdi ibadah kepadanya. Tetapi ada juga orang yang khianat terhadap perintah Allah, maka Allah jadikan dirinya hina melebihi binatang-binatang. Wallahu a'lam. Potensi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Sedangkan manusia menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Nah, dapat disimpulkan, potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Sedangkan menurut Myles Munroe, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi, atau keberhasilan yang belum diraih, padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka dari itu Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, rohani atau spiritual, dan akal atau mind. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat pada dalam dirinya. Ada di Quran Surat At-Tin ayat 4, yang isinya Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia itu meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang pertama, ada potensi pendengaran. Arti pendengaran secara bahasa adalah kemampuan untuk mengenali suara. Dalam manusia dan binatang bertulang belakang, hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan otak. Sedangkan pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik bagimu dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat. Sebenarnya dengan anugerahnya itu manusia dapat mencapai semua yang baik bagi dirinya sebagai makhluk Allah SWT. Materi yang keempat yaitu ada nafsul insani atau nafsu manusia. Nafsul insan mempunyai dua kata yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab, nafsun, kata mufrad, jam'annya anfus atau nufusun, dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang, darah niat, orang, dan kehendak atau keinginan hati yang kuat. Sedangkan secara istilah, nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan-dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Misalnya keinginan minum, makan, disanjung, dihargai, dan sebagainya. Karena itu sering disebut dengan hawa nafsu. Definisi jiwa. Jiwa atau jiva berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmania atau imaterial dari seseorang. Biasanya, jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Dan yang keempat dan yang terakhir, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur.
Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa nafs atau jiwa adalah dalam pandangan Islam, manusia itu sendiri, nyawa atau roh, yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia tersebut. Jika dilihat dari definisi nafs dalam Al-Quran, di mana nafs adalah sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan, maka ada sedikit kemiripan dengan definisi jiwa dalam pendekatan psikoanalisis dalam kajian ilmu psikologi barat. Namun, dalam faktor yang menyebabkan timbulnya suatu perilaku itu ada perbedaan antara konsep Islam dengan konsep psikoanalisis. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.